Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi di channel Rama NK yang akan membahas dan mengulas tentang beberapa materi perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti Makassar. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Sosiologi Budaya dan Perilaku Kesehatan. Untuk sesi kali ini kita membahas tentang topik kebudayaan dan perubahan sosial. Kita langsung saja membahas pengantar kebudayaan terlebih dahulu, yang kita awali dengan pengertian kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan secara terminologi berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya budaya. Nah, budaya ini merupakan bentuk jamak dari kata budi yang ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai akal. Secara etiologi atau secara bahasa, kebudayaan didefinisikan sebagai interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, interaksi manusia ini dengan lingkungan, produk dari proses interaksi itu akan lahir sebuah perilaku. Nah, perilaku inilah yang ketika dilakukan berulang-ulang dan diwariskan secara terus-menerus akan menjadi sebuah tradisi atau yang kita kenal dengan kebudayaan itu sendiri. Mungkin teman-teman akan sedikit lebih paham ketika melihat gambar yang saya akan sajikan. Di gambar ini adalah sebuah kebudayaan atau tradisi Mappadendang. Nah, kebudayaan ini ada di suku Bugis, di mana kebudayaan ini adalah proses mengungkapkan kesyukuran pada saat pesta panen raya. Jadi pada saat melakukan proses panen hasil-hasil bumi, bentuk kesyukuran dari hasil panen itu, bentuk kesyukuran dari hasil panen oleh penduduk sekitar diekspresikan dengan cara memukul-mukul lesung yang akhirnya menghasilkan sebuah irama musik tertentu. Nah, tradisi ini disebut sebagai tradisi Mappadendang yang kita bisa jumpai pada suku Bugis di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin kebudayaan ini awalnya lahir dari bentuk ekspresi masyarakat setempat, bentuk rasa syukur, ekspresi dari rasa syukur terhadap hasil panen. Sehingga karena kegembiraan mereka mengekspresikannya dengan model seperti ini. Nah, perilaku memukul-mukul lesung sehingga menghasilkan sebuah bunyi-bunyian yang khas, menghasilkan nada atau irama ritmis yang indah, Ketika perilaku tersebut dilakukan secara turun-temurun, maka inilah yang disebut sebagai kebudayaan. Di tempat lain ini ada yang disebut sebagai Fesat Tabanet Tauf. Ini adalah kebudayaan yang mirip dengan tradisi Mappadendang yang di slide pertama. Namun di slide ini bukan dilakukan oleh masyarakat suku Bugis, melainkan masyarakat Mulo di Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih konsepnya sama. Hal ini dilakukan sebagai ekspresi kesyukuran setelah proses panen itu dilakukan oleh masyarakat, mengumpulkan beberapa hasil-hasil bumi seperti pisang, ubi, jagung, bahkan hewan ternak dikumpulkan dan dimakan atau dinikmati bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Nah, tradisi ini juga ketika dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, inilah yang kerap disebut dengan kebudayaan. Nah, interaksi manusia individu dengan lingkungan yang melahirkan kebudayaan, ketika interaksi tersebut atau produk tersebut
menguntungkan ataupun tidak merugikan buat masyarakat, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, misalnya seperti tadi, produknya adalah sebuah tarian atau kesenian atau suatu acara pesta, pada dasarnya tidak masalah. Yang masalah ketika tradisi atau kebiasaan tersebut punya dampak negatif buat masyarakat. Nah, sekarang karena kita konteks kajiannya adalah mengenai kesehatan masyarakat, berarti kita akan mengkerucutkan kebudayaan tersebut dengan konteks kesehatan masyarakat. Ya, sebenarnya dalam kajian kesehatan masyarakat, kebudayaan itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah selama kebudayaan itu, keyakinan masyarakat, tradisi masyarakat, kebiasaan masyarakat tidak bertentangan atau tidak berdampak negatif terhadap peningkatan derajat status kesehatan. Mungkin teman-teman akan berpikir lain ketika melihat hasil penelitian ini. Ini adalah sebuah kebudayaan juga. Sebuah kebudayaan mengenai persepsi tentang makanan-makanan yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Ini kebetulan penelitiannya di Sulawesi, ya, di Kabupaten Sigi, Kecamatan Dolo. Nah, apa hasil penelitiannya? Kita bisa lihat pada hasil pada abstrak yang saya blok berwarna hijau. Kita bisa baca hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya dan pendidikan informal mengambil andil dalam kegiatan praktek tabu. Jadi di masyarakat di Sigi ini punya kepercayaan atau kebudayaan untuk tidak memakan jenis makanan tertentu. Seperti dilihat pada hasil penelitian, mereka atau ibu hamil ini pantang untuk makan cumi-cumi, makan kepiting, makan ikan belut dan lain sebagainya. Ya. Mengapa? Ini adalah kebudayaan yang terbangun di masyarakat Sigi. Jadi ada pantangan terhadap salah satu jenis makanan tertentu. Padahal ketika kita melihat beberapa makanan yang di blok berwarna hijau ini seperti udang, ya, cumi-cumi misalnya, ini adalah komponen-komponen makanan yang mempunyai komponen-komponen protein yang tinggi, yang justru sangat menguntungkan buat ibu hamil. Ya. Namun, mengapa makanan-makanan tersebut menjadi makanan-makanan yang tidak boleh dimakan? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana proses kebudayaan itu terbentuk, bagaimana proses kebiasaan dan perilaku individu itu terbentuk sehingga secara turun-temurun mereka sangat anti dengan beberapa jenis makanan-makanan ini. Saya malah berpikir kemungkinan dahulu, ya, ada 1-2 orang anggota masyarakat yang pada saat hamil kemudian mencoba makan kepiting, ya misalnya, ya, kemudian anaknya lahir dengan tangan yang mungkin bahasanya sekarang cacat genetik, ya, tangannya menempel yang menyerupai model capit kepiting. Ya, itu ibu-ibu yang pertama mungkin seperti itu. Dilanjutkan lagi mungkin ibu-ibu berikutnya atau tetangganya makan kepiting lagi, kemudian anaknya tangannya seperti capit kepiting. Atau pada saat dia makan cumi, anaknya lahir kulitnya hitam, sehingga pada saat itu dia menyimpulkan bahwa saya mengharamkan keturunan saya untuk makan kepiting dan cumi-cumi misalnya, ya, atau belut atau gurita atau dan lain-lain sebagainya. Kenapa mereka mengharamkan atau menganggap makanan tersebut pantang? Karena pada saat yang bersangkutan, ibu yang pertama dan kedua makan kepiting, kemungkinan tangan anaknya mungkin menempel, berdempet, itu karena ya tidak lain karena kesalahan genetik, ya, cacat genetik yang mungkin malah tidak disebabkan karena kepiting itu atau cumi-cumi itu. Nah, namun karena
keyakinan tersebut sudah diturunkan, sudah ditanamkan secara turun-temurun dan menjadi sebuah perilaku yang diulang-ulang, makanya hal ini juga dianggap sebagai kebudayaan pada masyarakat Sigi yang melarang atau mengharamkan atau pantang memakan makanan tertentu pada saat hamil. Padahal kalau kita kaji secara ilmiah, ya, beberapa makanan yang ada di atas, ada di slide ini seperti cumi-cumi, kepiting, ikan, udang, itu adalah makanan-makanan yang kaya akan protein. Nah, disitulah fokus kajian kita kalau kita berbicara mengenai kebudayaan yang akan kita kaitkan dengan masalah kesehatan masyarakat. Jadi kurang lebih kajian kita dalam beberapa waktu ke depan akan banyak membahas mengenai permasalahan-permasalahan kebudayaan dan masalah kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah ciri-ciri atau karakteristik kebudayaan. Jadi ketika berbicara kebudayaan, kebudayaan itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi tentunya tidak ada kebudayaan yang dibangun oleh hewan, kucing, kambing, kuda, dan lain-lain. Kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, ya, melainkan diperoleh melalui proses belajar. Jadi misalnya contoh seperti tadi, orang tua saya tidak memakan kepiting pada saat hamil, maka ketika saya mempunyai istri, saya disampaikan pesan oleh orang tua bahwa jangan berikan istrimu kepiting ataupun cumi-cumi. Ya, itu diturunkan. Saya belajar, saya melarang istri saya untuk makan kepiting atau makan cumi-cumi. Besok lusa saya punya anak saya menikah, anak saya perempuan, dan ketika saya menyampaikan bahwa tidak boleh anak saya memakan cumi ataupun kepiting saat hamil, itulah yang disebut sebagai proses menurunkan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar. Kebudayaan itu didapat, didukung, dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi ketika berbicara kebudayaan, ya, kebudayaan ini bukanlah hal atau sesuatu yang harus dan selalu atau mesti terlaksana. Tidak selamanya kebudayaan itu diartikan seperti itu. Jadi ketika misalnya contoh tadi, saya kaitannya dengan orang tua saya melanjutkan kebudayaan itu. Ketika kebiasaan itu saya ingin turunkan kepada anak saya dan anak saya menganggap itu adalah sesuatu yang kolot, sesuatu yang kuno, kemudian anak saya misalnya tidak melakukannya lagi, dan begitu juga dengan cucu saya tidak melakukan, dan seterusnya, maka kebudayaan itu berhenti pada anak saya. Jadi ketika kebudayaan itu, perilaku itu, kebiasaan itu tidak didukung dan tidak lagi diteruskan oleh anggota masyarakat atau individu dalam masyarakat tersebut, maka kebudayaan itu akan mempunyai potensi untuk berhenti. Ya, kebiasaan itu mempunyai potensi untuk berhenti. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem pencarian hidup, sistem keagamaan, dan kesenian. Seperti tadi, Mapadendang itu adalah sebuah produk dari kebudayaan, ya, seni musik Mapadendang. Nah, saya mengambil teori perubahan sosial dari Auguste Comte, tokoh sosial, ya, tokoh sosiologi, seorang sosiolog yang mempopulerkan teori positivisme, mengatakan bahwa ketika berbicara tentang fase perubahan pada manusia, pada individu, itu melalui 3 fase. Yang pertama, fase pengetahuan mistis. Fase pengetahuan mistis ini adalah fase di mana manusia atau individu menganggap segala hal yang terjadi pada semesta ini, ya, itu tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar dari manusia itu sendiri. Jadi di fase ini selalu dikait-kaitkan dengan hal mistis, ya.
hal-hal yang mistis. Misalnya terjadi gempa bumi. Di fase ini individu atau masyarakat akan menganggap gempa bumi itu disebabkan oleh dewa yang sedang marah atau Tuhan yang sedang murka, atau terjadi banjir, atau munculnya sebuah penyakit, itu selalu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang sifatnya mistis atau sesuatu yang bersifat geologis. Nah, di fase filosofis, individu atau masyarakat sudah mulai mencari sosok yang menyebabkan sesuatu itu. Misalnya di fase mistis mengatakan penyakit itu disebabkan oleh setan, oleh jin, ataupun oleh sesuatu yang berada di luar dari kehendak manusia. Maka di fase filosofis ini, seseorang akan mencari dewa itu dewa yang mana, Tuhan siapa, kira-kira begitu. Nah, di fase terakhir, di fase positivistik ini, ya, ini adalah fase ilmu pengetahuan, di mana segala sesuatu selalu akan disangkut pautkan dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Kita bisa lihat perbandingan fase tersebut dalam konteks kesehatan masyarakat. Ya, saya langsung ambil perbandingan 1 dan 2 pada fase mistis dan fase positivistik. Nah, di fase pengetahuan mistis, masyarakat menganggap sakit itu, penyakit itu disebabkan oleh sesuatu yang bersifat supranatural, ya, dipengaruhi oleh karena jin, santet, dan lain-lain. Karena kepercayaan masyarakat menganggap penyakit itu disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya supranatural, maka penanggulangan penyakitnya juga pasti secara non medis, ya, baik ke dukun, ke ustadz, ke siapapun itu, di luar dari penanganan medis. Nah, di fase positivistik hal itu sudah tidak berlaku lagi. Di fase positivistik, individu dan masyarakat menganggap bahwa penyebab penyakit itu karena bakteri. Bakteri ini adalah sesuatu yang ilmiah, bisa diuji kebenarannya, ya, bisa diuji patofisiologisnya seperti apa. Karena di fase positivistik individu menganggap penyakit itu bukan disebabkan oleh kekuatan supranatural, melainkan disebabkan oleh misalnya nih ya, bakteri. Karena penyebabnya sudah disimpulkan bahwa penyebabnya adalah sesuatu yang ilmiah, maka penanggulangannya pun melalui proses-proses yang ilmiah, melalui proses-proses medis yang sudah teruji secara ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi pendorong perubahan sosial? Perubahan sosial itu maksudnya seperti tadi, yang awalnya masyarakat punya kebudayaan, punya perilaku atau punya kebiasaan saat sakit itu ke dukun, ke ustadz atau ke sesuatu di luar dari medis, tiba-tiba berubah, pola pemikirannya berubah, yang awalnya ke dukun saat sakit tiba-tiba berubah, menghilangkan kebiasaan berobat ke dukun dan mengganti dengan kebiasaan berobat ke fasilitas kesehatan. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi? Faktor-faktor pendorong apa saja yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Kita bisa lihat. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain, ya. Jadi mungkin ketika dahulu di kampung misalnya, ya, orang masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang kolot misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang seperti kata Auguste Comte tadi, masih berada pada fase pengetahuan mistis. Ya. Namun ketika sebagian kecil masyarakat melakukan kontak dengan kebudayaan lain, mungkin salah satu atau beberapa orang anggota masyarakat hijrah atau keluar dari kampung kemudian ke kota, melakukan kontak dengan kebudayaan lain, kemudian tercerahkan pemikirannya, sehingga kemungkinan perubahan perilaku yang kolot itu bisa dapat berubah. Karena itu tadi, yang pertama adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kemudian sistem pendidikan formal yang lebih maju.
Ketiga, toleransi terhadap perbuatan perubahan yang dianggap menyimpang, yang tidak bertentangan dengan hukum. Yang keempat, penduduk yang heterogen yang berasal dari beberapa jenis kebudayaan. Seperti kalau kita lihat di Kota Makassar ini, kita bisa mengatakan bahwa penduduknya heterogen karena tidak berasal dari satu suku saja, tidak berasal dari satu kebudayaan saja. Ya. Mungkin di sini di Makassar sudah selain dari suku Bugis dan Makassar itu sendiri, ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, Minang, ada yang dari NTT dan macam-macam. Itu yang disebut sebagai penduduk yang heterogen. Nah, yang kelima adalah berorientasi ke masa depan, selalu progresnya ke masa depan, selalu berpikir pada hal-hal yang bersifat ilmiah atau yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Keenam adalah nilai bahwa manusia senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, mungkin teman-teman di tahun 2009, ya, 2009 atau 2010 pernah viral kasus dukun cilik yang bernama Ponari. Jadi Ponari ini adalah anak kecil, ya, yang pada tahun tersebut masih kecil, masih anak-anak, itu tiba-tiba mendapatkan batu yang konon batu itu awalnya berasal dari petir, ya, dan masyarakat mengatakan ini batu dari langit, ya. Batu itu didapatkan oleh si Ponari dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi prosesnya batu itu dicelupkan ke air itu diminum oleh masyarakat yang sakit, dan dipercaya orang yang meminum air dari celupan batu ini bisa sembuh. Nah, sekarang di tahun 2020, ya, mulai dari tahun lalu sepertinya ini, ada yang mirip-mirip dengan Ponari, namanya ini Ningsi Tinampi, ya. Seorang, ya, mungkin bisa dikatakan sebagai dukun atau bahasa ilmiahnya adalah seorang yang menjalankan praktek pengobatan alternatif, ya. Kurang lebih juga seperti itu. Namun Ningsi ini tidak menggunakan batu, ya, sebagai media pengobatannya, melainkan menggunakan, ya, mungkin beliau ini menggunakan kekuatan doa atau mungkin bahasa dukunnya sihir dan lain-lain. Nah, ternyata di masyarakat modern sekarang, ya, jangankan kita berbicara di tahun 2009, di tahun 2020 dan ya mungkin sampai hari ini di 2021, ternyata sebagian besar masyarakat kita juga masih mempercayai tentang praktek pengobatan alternatif seperti ini. Ya, terbukti dengan beberapa berita-berita yang saya tampilkan di slide ini. Banyak pengunjung mulai dari Sabang sampai Merauke itu datang berobat ke Ningsi Tinampi. Kita bisa melihat hasil penelitian yang meneliti tentang apa sih pengaruh masyarakat sehingga ingin berobat ke dukun, ingin berobat ke Ponari, ingin berobat ke Ningsi seperti di slide-nya tadi. Ini hasil penelitian dari Putriani tahun 2013. Ternyata beberapa faktor itu antara lain adalah persepsi individu tentang tingkat keparahan penyakit. Jadi terkadang persepsi kita tentang tingkat keparahan sebuah penyakit itu akan berdampak pada perilaku kita dalam mencari pengobatan, atau dalam bahasa teorinya disebut sebagai health seeking behavior, perilaku pencarian pengobatan, perilaku pencarian kesehatan. Jadi ketika kita mempersepsikan bahwa penyakit kita adalah penyakit yang disebabkan di luar dari hal-hal yang disinyalir disebabkan oleh medis, maka kemungkinan perilaku kita akan melakukan pencarian pengobatan itu adalah seperti tadi, ke dukun, ke ustadz, kalau di Makassar disebut sandro, kalau di NTT disebut embeko, dukun. Nah, persepsi kita tentang tingkat keparahan penyakit itu akan menentukan perilaku kita dalam mencari pengobatan.
Kemudian hasil penelitian yang berikutnya adalah ternyata ada beberapa orang yang sembuh ketika berobat ke dukun. Ya, jadi ada manfaat, sehingga manfaat itu dilihat dan diserap oleh masyarakat yang lain sebagai testimoni, sehingga masyarakat-masyarakat yang lain itu juga ikut berobat ke dukun atau ke pengobatan alternatif. Kemudian banyaknya hambatan pengobatan modern. Ini tak terkecuali seperti pelayanan, keramahan, ataupun fasilitas, atau bahkan kendala pada aspek ekonomi. Yang keempat, faktor kepercayaan masyarakat pada kekuatan supranatural itu sendiri. Penelitian terbaru dari Anastasia 2021, ternyata perilaku pencarian pengobatan ke dukun itu juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Kemudian yang kedua, pengalaman pribadi, ya mungkin seperti yang di slide sebelumnya, punya pengalaman sembuh saat berobat ke non medis, makanya perilaku itu akan terus diulang. Jadi ketika sakit ke non medis lagi, sakit ke non medis lagi. Dianggap efektif untuk segala macam penyakit, ya karena terkadang pengobatan alternatif itu media penyembuhannya cuma satu. Seperti ponari tadi, medianya cuma batu. Kalau misalnya tadi di Ningsi dan sebagian besar dukun pada umumnya itu menggunakan media air sebagai media pengobatan. Satu obat untuk segala penyakit, ya. Maksudnya begitu. Jadi penyakit A diobati dengan air, penyakit B air juga, penyakit C juga air. Sama dengan ponari. Mau apapun penyakitnya, obatnya tetap batu. Kira-kira begitu. 4. Metode pengobatan yang sederhana, tidak ribet. Kesembuhan yang cepat. Nah, ternyata selain itu, terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap dukun atau paranormal, ya. Ada juga variabel yang mengatakan bahwa ada hubungan kepercayaan antara individu dengan paranormal, ya, keyakinan, ya. Keyakinan. Jadi ketika si A yakin bisa sembuh ketika berobat ke paranormal, itu juga punya pengaruh tentang keberhasilan pengobatan. Yang tidak mempunyai efek ketika yang bersangkutan tidak percaya dengan paranormal itu. Jadi sejago-jagonya paranormal, ketika tidak diyakini oleh pasiennya, maka pasiennya juga tidak bisa sembuh. Kira-kira begitu. Nah, mungkin seperti itu pembahasan mengenai kebudayaan dan perubahan sosial, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.